tanda positif negatif. Ya. Nah, rasio tes ini mirip dengan comparison test, tapi kalau saya balik dulu ke yang tadi, ini comparison test itu dia membandingkan deret yang mau kita cari dengan deret lain yang kita sudah tahu konvergen-divergennya. Rasio sama, tapi dia di-compare-nya terhadap dirinya sendiri. Di-compare-nya terhadap dirinya sendiri, ya. Jadi, misalkan saya punya diketahui deret AN. Ya. Dan misalkan rho, ya, rho-nya itu adalah limit N menuju sehingga dari mutlak AN plus 1 dibagi AN. Dihitung nih. Jadi kalau tadi limit sama-sama limit N menuju hingga, baik comparison test ataupun rasio test, tapi kalau comparison kemarin adalah AN dibagi BN, kemarin lagi tadi ya, AN dibagi dengan BN, kalau sekarang dia AN plus 1 dibagi dengan AN. Artinya, saya tidak butuh deret lain, saya cukup membandingkan diri saya dengan diri saya besok. Atau membandingkan diri saya sekarang dengan diri saya kemarin. Yang besoknya adalah N plus 1, yang sekarang adalah N. Atau yang hari ini adalah N plus 1, yang kemarin adalah yang N. Jadi hanya membandingkan suku yang sekarang dengan suku yang selanjutnya. Gitu. Ya, kita coba lihat nih. Nah, ternyata di sini juga memberikan suatu dibagi-bagi ya. Rho-nya itu dibagi-bagi kesimpulannya. Pertama, jika rho kurang dari 1, maka deret AN dikatakan deret yang konvergen. Tapi karena ini pakai tanda mutlak, rho-nya limit dari mutlak, seringkali, jadi jangan bingung dengan istilahnya, ada juga ini yang bilangnya adalah konvergen absolutely. Absolut. Ya, jadi nanti kalau misalnya di ujian, di pilihan ganda ada istilah konvergen absolut, tidak usah bingung, karena maksudnya adalah untuk rasio tes, karena dia berlaku untuk deret tanda apapun, mau positif, negatif, dan seterusnya, dia dibilangnya konvergen absolut. Tapi ada juga literatur yang kedepannya nanti ketika kita mau bicara power series ini kekonvergenannya lihat dari rasio tes. Ya, dan ini dibilangnya udah konvergen kalau ke depannya, sudah bukan konvergen absolut lagi. Jadi bebas mau pakai yang mana aja, ya. Kemudian selanjutnya adalah jika rho lebih besar dari 1, ya, maka sigma AN itu divergen. Dengan istilah yang sama, boleh pakai kurung divergen absolut. Yang terakhir, jika rho sama dengan 1, maka ujinya gagal. Sekali lagi sama seperti integral, kalau kita ngomongin deret itu ketika ujinya gagal, bukan berarti salah soal. Ya, mungkin kalau kayak rasio tes, kalau ujinya gagal, kita harus pakai uji yang lain. Kalau comparison test, mungkin Anda harus pakai uji yang lain, atau mungkin harus ganti BN-nya dan seterusnya. Ya, jadi kayak integral pun ada soal yang tidak bisa dikerjakan, misalnya pakai partial fraction. Anda harus pindah dulu dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, jadi inilah yang namanya rasio tes. Gitu. Ya, contoh. Cukup ya di bawah, cukup lah ya, kita ambil contoh soal yang pendek dulu ya. Example. Contohnya adalah cek apakah sigma N sama dengan 1 sampai hingga
2 pangkat, nulisnya ini harus benar nih, kalau nggak kalian bingung ya. 2 pangkat N dibagi dengan N pangkat 20. Kakak, tolong ada Gojek. Itu. Ya, ditanyakan ini konvergen atau divergen. Ya. Mungkin ada yang belum di-mute ya. Coba tolong di-mute dulu. Nanti kalau mau bertanya boleh di-unmute lagi. Ya. Nah, ini adalah AN. Misal AN sama dengan 2 pangkat N dibagi N pangkat 20. Area pintunya lagi kebuka. 2 pangkat N dibagi N pangkat 20. Nah, untuk kebutuhan rasio tes, kita tidak perlu mengambil jarak yang lain. Kita cukup ambil AN plus 1. AN plus 1. Akan sama dengan 2 pangkat N plus 1. N plus 1 pangkat 20. Ya. Lalu kita hitung limitnya. Ya. Limit. Teman-teman, boleh di-mute dulu mungkin. Boleh di-mute dulu suara-suara yang lain. Siapa aja nih? Siapa yang nggak di-mute ya? Oke. Coba ya, limit N menuju tak hingga dari AN plus 1 dibagi dengan AN. Kita pakai mutlak ya. Saya langsung aja AN plus 1-nya. Berarti kebetulan contoh soal yang ini memang dari positif ya. Karena N-nya dimulai dari 1 dan tidak ada positif negatif. Maka ini mutlaknya ya seolah-olah ya. Nggak pakai mutlak pun nggak masalah. Ya. Ini adalah 2 pangkat N plus 1 N plus 1 pangkat 20 dikali N pangkat 20 dibagi 2 pangkat N. Ada yang bisa kita sederhanakan. Yang mana? Ini dengan ini. 2 pangkat N plus 1 dibagi 2 pangkat N. Hasilnya berapa? Ada yang tahu? 2. 2. Betul sekali. Jadi saya cuma punya 2 N pangkat 20 N plus 1 pangkat 20. Maka hasilnya adalah 2. Dan 2 ini lebih besar dari 1. Maka konvergen atau tidak? Coba dilihat rasio tesnya. Konvergen atau tidak? Konvergen atau tidak, adik-adik? Bukan divergen. Divergen. Karena rho-nya lebih besar dari 1. Jadi ini divergen. Ya, coba latihan. Exercise-nya, saya masih di sini, saya nggak pergi. Cuman pengen kalian coba-coba. Coba dicek untuk sigma sampai tak hingga N pangkat 3 dibagi 2N faktorial. Nah, loh, 2N faktorial. Silahkan dicoba. Coba ya, saya tunggu 1 menit. Tapi saya masih di sini. Soalnya nanti pindah slide ya. Silahkan juga jika ada yang mau bertanya. Coba dulu coret-coret. Coba dulu coret-coret ya. Ada yang udah punya ide belum? Ada yang sudah punya ide? Ada yang udah coba belum?
Boleh saya pindah slide? Boleh pindah slide tidak? Saya pindah slide ya. Ya, Bu. Oke. Kita lihat tadi soalnya. Nah, saya lihat hasil foto dulu. Oke, ini. Diminta untuk ngecek apakah sigma N sama dengan 1 sampai ta hingga dari N pangkat 3 dibagi 2N faktorial, konvergen, atau divergen. Sebelum saya bahas ini, saya tanya dulu. Kalian kenal istilah faktorial? Kalian kenal istilah faktorial nggak? Faktorial itu apa sih, teman-teman? Ada yang tahu faktorial? Saya tanya, kalau 3 faktorial, tanda seru itu kalau di matematika, di ilmu sains namanya faktorial. Ada yang tahu 3 faktorial itu apa? 3 kali 2 kali 1. Iya, betul. Kalau 5 faktorial, boleh nggak tulisnya jadi 5 kali 4 kali 3 faktorial? Boleh? Boleh. Boleh. Bahkan mau tulis cuma 5 dikali 4 faktorial juga boleh. Ya. Sehingga, maksud saya, karena untuk membantu memahami ada 2N faktorial itu ya. Nah, misalnya sekarang kita tulis AN ya. AN-nya N pangkat 3 dibagi 2N faktorial. Berarti AN plus 1. Jadi apa AN plus 1-nya? Jadi apa nih AN plus 1? Sama dengan, coba. Kalau yang pembilang mungkin langsung pada ini ya. Saya mau yang bawah. Hati-hati. Yang bawah jadi apa ya? Ada yang tahu nggak? 2N plus 2 faktorial. 2N plus 2 faktorial. Betul sekali. Mungkin teman-temannya banyak yang bingung. Kenapa 2N plus 2? Ya, ingat bahwa sama aja kayak saya punya fx sama dengan x kuadrat. Kalau fa a kuadrat, fb b kuadrat. Kalau fa plus 1 berarti a plus 1 kuadrat. Kalau n diganti dengan n plus 1, ini yang kalian tulis pertama kali. Makanya kenapa tadi ada yang bisa menjawab bawahnya menjadi 2N plus 2 kuadrat. Kuadrat lagi. Ini. Ya, itu. Oke, sekarang mari kita hitung limitnya. Limit N menuju ta hingga AN plus 1 dibagi AN. Mutlaknya saya nggak tulis lagi, karena kebetulan derajatnya adalah, betul saya ambil soal ternyata yang nggak negatif ya, coba ntar lain kali saya mau ambil yang ada negatifnya. Oke, nanti ketemu satu lagi ya habis ini. Oke, sekarang saya bikin limit, gitu ya. Mutlaknya saya hilangkan, karena kebetulan derajat saya positif semua, sekarang masih positif. Lalu saya bikin N plus 1 dulu ya. Oke, jadi N plus 1 pangkat 3. 2N plus 2 faktorial dikali 2N faktorial dibagi N pangkat 3. Kalau ini kan harus pinter-pinter main otak-atik ya. Lihat deh. Ini saya bikin N plus 1 pangkat 3 dibagi dengan N pangkat 3. Oke. Terus yang ini tetap yang bawah saya pecah. Boleh nggak? Boleh nggak seperti ini? Boleh ya. Ini saya coret. Gitu. Ya.
Ada yang tahu nih hasilnya berapa? Kalau saya langsung tulis 0. Adakah yang mau bertanya kenapa 0? Atau ada yang mau bantu saya menjelaskan kenapa hayo jadi 0? Ada yang tahu nggak kenapa saya bisa tulis 0 di sana? Konsep limitnya coba keluarin. Dibagi derajat tertinggi, jadi di bawahnya 1/n², jadi sama aja 1/infinite sama dengan 0. Iya, betul. Karena pertama, ini sama-sama n pangkat 3,